Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmatnya sehingga kita bisa melaksanakan kelas debat online pada malam hari ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Bahjatun Nadrati, selaku moderator yang akan memandu kegiatan kelas debat online pada malam hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada pemateri kita yang sangat luar biasa, yaitu Kak Wawan Suryadi SH, yang telah meluangkan waktunya malam hari ini untuk membagi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Hai Kak Wawan. Hai. Sebelum kita memulai kelas debat ini, saya akan menyampaikan terlebih dahulu CV dari pemateri kita. Kak Wawan Suryadi merupakan alumni tahun 2018 Fakultas Hukum Universitas Mataram, yang saat ini tengah melanjutkan studi S2-nya di The National University of Malaysia dan mendapatkan beasiswa dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Beliau merupakan ketua formasi yang menjabat pada tahun 2017. Prestasi-prestasi yang pernah diraih antara lain, juara 2 pada Seleksi Nasional University Debat Championship Universitas Mataram pada tahun 2017, juara 1 pada English Debat Competition Argument Debat Championship Regional Level pada tahun 2015, serta juara 3 pada Lomba Debat Airlangga Law Competition di Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2018. Oh, ada sambutannya. Baik, agar lebih barokahnya kelas debat pada malam hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kelas debat kita pada malam hari ini adalah berpikir kritis. Di mana berpikir kritis adalah konsep untuk merespon sebuah pemikiran atau teorema yang kita terima. Mungkin penjelasan lebih lanjut terkait materi berpikir kritis saya akan serahkan kepada pemateri kita. Silahkan Kak Wawan Suryadi untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu Moderator. Tapi boleh saya tampilkan slide saya? Boleh Kak, bisa langsung di-share. Gimana caranya? Ada tulisannya share konten Kak. Share konten. I don't find it, right? Di bawah Kak. Share screen. Really, I don't find it. Maaf Kak, nggak bisa bahasa Inggris. Warna hijau Kak. Alright. Okay. Ada yang warna hijau tuh Kak. Maaf Kak. Alright. Oke. Siap. Maaf Kak, ampuni. File. Filenya harus dibuka dulu kayaknya. Iya Kak. Jap. Orang Malaysia itu bilang kejap. Jap. Saya nak buka kejap. Udah keluar bahasa Upin Ipin. Keren Kak. Mantap. Oh iya. Mana aku letak? Macam tak nampak. Creating slide because I prepared this slide 1 hour before I start the meeting. Saya. Mantap Kak, keren. Saya lagi. Saya mempersiapkan sebelumnya ya. Jadi not actually prepare kayak emoticon dan seterusnya. So, tapi nggak apa-apa, yang penting kontennya kan. So sebenarnya saya mau bagi materi ini dalam 3 part, but I'm trying to explain the first one. Saya akan coba menyampaikan part yang pertama, di mana ini tentang konsep dasar berpikir kritis. Oke, so I will discuss saya akan mendiskusikan tentang beberapa hal. Pertama, apa itu critical thinking? What is critical thinking? Why you should have critical thinking? And how you should have critical thinking? Tahu artinya? Semoga kalian paham ya maksudnya. Maksudnya, apa definisi dari critical thinking? Yang kedua, kenapa you harus punya pemikiran yang kritis?
Yang ketiga, macam mana nak guna pemikiran yang kritis. Macam tu. Faham tak? Paham tak? Paham. Okay. Tahu lah. Maybe some of you sudah tahu apa definisi dari critical thinking. Orang akan berpikir bahwa berpikir kritis itu ialah misalnya berpikir beyond what the people expect. Berpikir tentang sesuatu hal melebihi apa yang orang pikirkan. Misalnya ketika kita menyatakan pendapat, orang itu kayak mikir, oh iya ya, kok saya nggak kepikiran sampai ke sana. Dia udah mikir sampai ke sana. That's the forms of critical thinking. Saya ketika kita ngelihat ILC dalam satu isu tertentu, ada profesor yang menyatakan pendapat, terus kita belum nyampe pikirannya ke sana gitu, analisis hukumnya belum nyampe ke sana, tapi orang itu udah nyampein pemikirannya sudah sampai ke sana. Itu definisi kritik. Yang kedua, mendalam, deeply, analisisnya mendalam, tidak hanya menjawab apa, tapi dia juga menjawab kenapa. Misalnya tentang hak angket. Jadi, tidak hanya menjawab itu apa itu hak angket, tapi dia juga menjawab kenapa hak angket itu diperlukan. Kenapa dia penting. Bahkan dia menjawab bagaimana nanti pelaksanaan dan penggunaannya, agar pelaksanaannya bisa ideal atau efektif. Saya bukan orang yang mendukung hak angket, tapi ini adalah sebagai contoh ya. Berpikir kritis, teoritis, dan praktis. Maksudnya teoritis dan praktis itu, dia nggak hanya menjawab misalnya tentang contoh ya, pemilihan tidak langsung kepala daerah misalnya. Berarti dia nanti akan menjelaskan secara teori. Kalau misalnya dia setuju pemilihan tidak langsung, berarti kan nanti kepala daerah itu akan dipilih oleh DPR kan, kesimpulannya. Nah, secara teori dia akan jelaskan nanti apa teori-teori yang berkaitan. Misalnya kalau misalnya pemilihan secara keterwakilan, ini kan maunya pemilihan secara keterwakilan, berarti dia akan jelaskan teori keterwakilan. Teori demokrasi keterwakilan. Dia akan mulai dari sana, apa itu demokrasi keterwakilan? Kenapa kita penting menggunakan demokrasi keterwakilan? Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kita elaborasi further. Yang paling inti dari definisi critical thinking menurut saya pribadi adalah dia itu menjawab pertanyaan yang jawabannya sudah ada, tetapi nanti dia timbul pertanyaan lagi. So we are going to find the answer on the question that we would like to offer. Jadi kita mencoba menjawab pertanyaan yang kita tawarkan pada diri kita sendiri. Nanti kita akan lihat pada contoh ya. So I'm going to give you an example for it. Saya nak bagi awak contoh nanti lepas ni supaya semua faham macam mana nak berfikir kritis. Critical thinking dalam perspektif ilmu hukum itu sebenarnya sederhana. Intinya itu adalah untuk menentukan apakah sesuatu hal itu layak atau tidak. Sebentar dulu. Layak atau tidak, dibenarkan atau tidak, justify or not, boleh atau tidak, important or not, sah atau tidak, legal atau tidak. Sederhananya dalam perspektif ilmu hukum yang menurut saya pribadi. Oke, kita akan jelaskan. Contohnya misalnya, layak atau tidak, pemilihan presiden tidak langsung. Kita akan menjawab layak atau tidak. So, anyone can you give comment? Ada yang nak komen tak? Pemilihan presiden tidak langsung itu layak atau tidak? Tak apa, diskusi aja. Everyone can participate on it. Saya nggak akan berbicara sendiri, saya mau dengar feedback juga. Ini kan kita ngomongin tentang definisi critical thinking. Saya ngomongin tadi, salah satu unsur dari critical thinking menjawab beberapa pertanyaan. Layak atau tidak? Suatu kebijakan, isu, kalau kebijakan misalnya untuk diterapkan. Misalnya ada kebijakan untuk pemilihan presiden tidak langsung. So the question is that, apakah itu layak atau tidak? Your reason. Coba Rusdianto. Oke.
Baik, kalau menurut Sudianto pribadi, pemilihan presiden tidak langsung itu merupakan suatu hal yang tidak layak. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena di dalam pasal 29E Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa pemilihan baik itu presiden, pokoknya yang berkaitan dengan pemilihan umum maupun pilkada itu harus dipilih langsung. Pemilihan presiden tidak langsung itu merupakan tidak layak untuk dilakukan di Indonesia, pendapat Rusdianto. Oke, Terima bagus. kasih. Berarti menurutmu alat untuk mengukur kelayakan itu adalah adanya aturan. Misalnya kalau ada aturan berarti layak, kalau tidak ada aturan berarti tidak layak. Maksudnya seperti itu. Krisdianto. Iya, betul. Oke, berarti kita sudah menemukan kesimpulan alat untuk mengukur kelayakan itu adalah adanya aturan, norma. Sekarang pertanyaannya lagi, apakah suatu kebijakan ketika dia ada norma bisa kita katakan layak atau tidak? Maksudnya begini, bagaimana kalau misalnya normanya tidak adil, tidak ideal? Apakah itu layak atau tidak? So, untuk menjawab itu sebenarnya, apakah layak atau tidak, ada beberapa indikator yang harus kita jawab untuk menentukan apakah kebijakan itu layak atau tidak. Misalnya pemilihan presiden tidak langsung. Untuk mengukur apakah kebijakan ini layak atau tidak, oke, bisa ditentukan oleh undang-undang, bisa juga. Yang kedua, bisa ditentukan oleh sebab ini untuk menentukan pemilihan presiden layak atau tidak langsung itu layak untuk diterapkan, maka ada beberapa indikator yang menentukan kelayakan. Berarti yang akan memilih di sini siapa? Kalau misalnya tidak langsung. Kan rakyat juga yang memilih. Enggak, kalau tidak langsung, presiden tidak langsung. Kira-kira siapa yang akan memilih? DPR. DPR. Berarti Ya, ya. untuk mengukur apakah DPR itu layak memilih atau tidak. Bagaimana kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPR mungkin, Kak? Oke, pengalaman berarti masuk. Good. Did they have experience in terms of govern society? Apakah mereka pernah memberikan kepuasan terkait dengan kebijakan yang telah dia buat? Selain itu, apa yang menentukan DPR itu layak atau tidak untuk memilih presiden? Sudah ada jawabannya sebenarnya. Moral behavior. Kelakuan moral mereka misalnya. Contoh kan? Paham tak? Kita kan bisa membaca apakah kelakuan moral orang tersebut menentukan seseorang itu layak untuk mengambil suatu tindakan kebijakan. Nah, di situ nanti ada perdebatan. Selanjutnya intellectual. Untuk menentukan seseorang itu layak memilih, maka mereka harus memiliki intellectual, right? The last one is attitude. Ini untuk menentukan seseorang itu layak atau tidak. Misalnya kita mau katakan bahwa DPR itu layak untuk memilih karena misalnya orang yang duduk di sana adalah orang-orang yang punya intelek. So it's okay, ini argumentasi praktikal, belum masuk ke teoritis. Misalnya dari moral behavior, mereka tidak qualify. Berarti misalnya kita bisa masuk ke kontra. Mereka tidak layak karena moral behavior yang mereka buat. Karena banyak skandal-skandal misalnya. Korupsi, semua, attitude-nya nggak bagus, dan seterusnya. Oke, kalau misalnya kita mau katakan dia itu layak, DPR itu layak untuk memilih presiden. So what is the basic reason? Apa yang menjadi alasan? Terus? Oh, it's okay, it's great. Just give you comment. Nggak apa-apa. Saya pengen. Oke, berarti jawabannya mereka itu mewakili masyarakat kan? Dia dipilih oleh rakyat. Berarti dia ada fungsi
keterwakilan. Oke. Right? Ada yang lain? Demokrasi misalnya. Demokrasi tidak langsung. Demokrasi keterwakilan. Dia dipilih oleh masyarakat secara langsung, maka dia punya kontrak sosial misalnya. Kontrak sosial itu karena hak itu, masyarakat itu telah menyerahkan haknya terhadap DPR, makanya DPR itu harus dia menyalurkan hak masyarakat itu ke dalam bentuk yang ideal. Yang ketiga misalnya bagian dari pemegang kekuasaan. DPR itu bagian dari pemegang kekuasaan. Oke, karena dia pemegang kekuasaan yang dipilih oleh rakyat, sekian juta rakyat Indonesia, maka dia dikatakan layak. Halo? Did you hear me? Ya, Kak. Lanjut kawan. Okay. The next example. Penunjukan kepala daerah oleh presiden dibenarkan atau tidak dibenarkan. Tadi kan kita bahas layak atau tidak. Yang kedua, dibenarkan atau tidak dibenarkan. Apa indikator untuk menentukan sesuatu itu dibenarkan atau tidak dibenarkan? Satu tadi, adanya undang-undang. Kalau ada undang-undang berarti hal itu dibenarkan untuk dilakukan. Kalau tidak ada undang-undang, tidak dibenarkan untuk dilakukan karena asas legalitas. Selain itu, indikator untuk menentukan kebijakan itu boleh atau tidak, dibenarkan atau tidak? Ada yang tahu? Society. Oke. Okay, depends on ideology, correct? Ideology. Ini tuh kelihatan nggak tulisan saya? Kelihatan, Oke, Kak. ideologi. Ada lagi? Ya, norma undang-undang. Oke, norma. Oke, bisa. Morality. Keadaan mendesak mungkin kawan. Force major. Kayak gini kayaknya tulisannya. Oke, ada lagi. Oke, 3. Misalnya, keadaan mendesak. Dan bahaya. Sama. Bahaya. Oke, bahaya termasuk force major. Bahaya. Thank you, Rusdianto. Nah, pertanyaannya adalah, apakah keadaan sekarang itu mendesak sehingga kita memerlukan penunjukan kepala daerah oleh presiden? Apakah sekarang ini keadaannya force major atau tidak? Tidak. Ya, corona. Oke. Itu kan betul. Kenapa saya ajukan pertanyaan tersebut? Karena ini indikator untuk menentukan itu tidak dibenarkan atau tidak dibenarkan. Right? Dia dibenarkan karena ada keadaan memaksa. Kalau misalnya dibenarkan, apa keadaan memaksanya? Misalnya, contoh, kita kan budgetnya itu spending banyak misalnya. Sehingga alokasi anggaran itu tidak merata misalnya. Tambahkan data. Misalnya. Itu yang kita maksud sebagai keadaan mendesak misalnya. Bisa aja misalnya kita definisikan itu dalam debat konstitusi. Atau enggak misalnya dalam keadaan corona misalnya. Sehingga tidak mungkin misalnya kepala daerah tadi ada yang bilang corona tadi kan. Kepala daerah itu dipilih secara demokratis misalnya. Bisa aja ditunjuk misalnya. Keadaan memaksa. Kita bisa define it. Kita bisa definisikan. Right? Misalnya tentang ideologi. Apakah penunjukan presiden itu sesuai dengan ideologi misalnya Pancasila? Dalam Pancasila ada enggak yang membenarkan dari sila-sila itu? Sila yang mana yang kena? Keadilan sosial. Keadilan sosial, oke. Karena persamarataan. Sila keempat. Tadi kan dibilang Rusdianto keadilan sosial. Nah, pertanyaannya lagi, kalau misalnya kita pakai norma filosofi keadilan sosial, dia ada debatable nanti, perdebatan di situ. Apa perdebatannya?
Karena bisa jadi nanti definisi adil itu ya ngasih masyarakat itu untuk menyuarakan haknya, memilih secara langsung, itu definisi adil juga. Kita nyabut hak mereka itu nggak definisi tidak adil misalnya. Nanti ada teori-teori yang kita pakai. Bisa jadi kita definisikan keadilan itu, sosial itu ketika masyarakat itu tidak bisa mengakses hak-hak ekonomi karena budget politik yang terlalu besar. Sehingga dia tidak balance gitu. Hak ekonomi masyarakat tidak terpenuhi, banyak yang lapar, banyak yang tidak makan, sehingga nanti keadilan itu tidak terpenuhi. Apa bukti keadilan tidak terpenuhi? Masyarakat mudah disogok karena keterdesakan ekonomi kan. Bisa saja kita analisis seperti itu. Oke, intinya begitu. Dibenarkan atau tidak, apa yang menjadi indikator bisa jadi ideologi, moral, force major. Oke. Kenapa saya cantumkan tentang negara kesatuan? Ini bisa jadi alasan. Perpanjang tangan dari pemerintah pusat, ini bisa jadi alasan untuk pro. Persamaan visi pusat dan misi pusat dan daerah ini bisa jadi alasan pro. Penghematan anggaran, sistem merit. Negara kesatuan misalnya, kita kan negara kesatuan berbentuk republik. Ciri dari negara kesatuan itu adalah salah satunya ya, kepala daerahnya itu sebenarnya ditunjuk, bukan dipilih. Ditunjuk oleh presiden, karena daerah itu adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Berarti pemerintah pusat itu berhak untuk menunjuk. Karena kita negara kesatuan gitu. Gubernur itu patutnya dia ditunjuk. Kenapa dia harus ditunjuk? Karena kita mau mengadakan persamaan visi pusat dan daerah. Kalau misalnya ada pemilihan, biasanya kepala daerah itu nanti perbedaan ideologi politik, nanti pengusung partai itu yang membuat gap pemikiran pusat dan daerah itu terjadi gitu. Jadi kalau misalnya dia ditunjuk, bisa terjadi keharmonisan pembangunan dan seterusnya. Penghematan anggaran negara, sistem merit ini nanti kalau kalian belajar tentang jabatan ya, jadi kenaikan jabatan. Jadi siapa yang pantas untuk menentukan menduduki suatu jabatan, nanti ada tes-tesnya gitu. Itu sistem merit system. Ada jenjang-jenjang yang harus dipenuhi dan ada kualifikasi tes yang diberikan terhadap seseorang untuk menentukan kelayakan jabatan itu diduduki oleh seseorang yang lulus tes. Misalnya untuk yang kontra, menyalahi kedaulatan rakyat, nepotisme, politis, demokrasi langsung. Nah, ini bisa dijadikan reason. Oke, ini kita skip. So, how to think critically? Bagaimana berpikir secara kritis? So, sebenarnya basic sederhananya, formulanya itu adalah ada rumusnya ya, ada teori, norms, dan sosiologikal. Tapi saya akan bahas dua aja. Saya akan bahas teori. Misalnya, bagaimana menggunakan teori untuk berpikir kritis? Contoh argumentasinya ginilah. Contoh fungsinya hak angket terhadap KPK. Saya mau nanya ke kalian nih. Kalian setuju nggak misalnya kalau hak angket? Kalau misalnya kalian setuju lah, kira-kira alasan kalian apa? Halo? Anyone can give a comment? Kalau hak angket ini, Kak Wawan, apakah wewenang dari DPR itu ya, Kak? Iya, hak angket terhadap KPK kan. Dia itu kan memang hak angket dengan DPR kan. Tapi kan hak angket terhadap KPK kan. Bolehkah sebenarnya angket itu diberikan kepada KPK? Kira-kira kalau kalian setuju, alasan kalian apa? Banyak yang nggak setuju sih sebenarnya. Kalian akademisi kan. Saya juga nggak setuju. Cuman saya mau ngeliat aja kontradiksi pemikiran kalian. Nggak setuju Kak, karena itu kayak apa ya, jadinya KPK itu tidak bebas gitu. Oke, independensi. Tapi saya mau kalian berargumentasi pro. Oh, pro. Hmm. Nggak setuju. Oke, contohnya begini. Kalian setuju
Karena KPK bagian dari lembaga eksekutif misalnya. Sederhana argumentasinya. Itu dinamakan argumentasi praktikal. Gue setuju karena KPK tuh begini-begini loh. Gue setuju karena KPK. Saya setuju, Kak. Ya. Karena ketika KPK tidak diawasi oleh DPR, takutnya nanti ada abuse of power atau kekuatan yang terlalu tinggi. Alasannya pengawasan. Berarti kan dia harus diawasi. Ada lagi? Komen. Oke. Biar nggak terlalu panjang begini. Kenapa saya suruh kalian tadi untuk menjawab? Karena pemikiran yang singkat yang ada di otak kalian itulah argumentasi praktikal, argumentasi yang belum jadi. Misalnya tadi si Rudi, si siapa namanya? Siapa tadi? Si Rozi. Siapa tadi? Saya lupa. Si Rozi. Dia bilang, karena lembaga negara kan harus diawasi gitu. Nanti kalau saya nggak diawasi, banyak abuse of power. Oh iya. Itu argumentasi yang praktikal, yang belum jadi. Nah, itu yang saya pingin sebelum kalian berdebat. Cari argumentasi yang belum jadi, jadiin dia jadi satu argumentasi yang bagus. Contoh misalnya, argumentasi yang belum jadi itu, KPK kan bagian dari lembaga eksekutif. Kalau di lembaga eksekutif, wajar dong fungsi pengawasan DPR itu ada untuk lembaga eksekutif. Dia kan pelaksana kebijakan pemerintah. Oke, sederhananya seperti itu. Tapi, kalian kalau misalnya di debat, berpikir kritis, kalian harus jelaskan apa itu lembaga eksekutif. Minimal 2 yang harus kalian jawab. Kenapa lembaga eksekutif itu harus diawasi? Paham nggak? Kan kalian bilang KPK bagian dari lembaga eksekutif. Berarti kan kalian harus ambil term lembaga eksekutif ini dong untuk dijadiin teori. Kalau kalian bertanya apa itu lembaga eksekutif adalah itu sudah termasuk teori menurut Jeremy Bentham, menurut Profesor Jim Lee Ashid, itu sudah termasuk teori. Kalian sudah menciptakan teori, misalnya. Apalagi kalian bisa menambahkan teori ini nggak benar, misalnya. Definisi dari ini nggak benar, karena perkembangan zaman berkaitan dengan ini begini. Misalnya contohnya tentang trias politika, misalnya. Kan kalau Montesquieu bilang ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Sekarang nggak relevan, karena kekuasaan nggak hanya pada pemerintah aja, kekuasaan juga ada pada rakyat. Kan gitu dibilang Prof. Jim Lee. Itu kan dia nambahin teori, itu menyempurnakan teori yang udah ada. Berubah sekarang definisinya. Kekuasaan itu dia ada pada tangan pemerintah, dia ada pada tangan pasar, market, dia ada pada tangan rakyat, dia ada pada tangan pemerintah. Jadi ada 3 pemegang kekuasaan. Rakyat punya pemegang kekuasaan. Elit, pengusaha punya dia kuasa. Termasuk pemerintah juga punya kuasa gitu. Oh iya juga ya gitu. Definisinya benar. Nah sekarang kalau misalnya kalian mau katakan KPK itu lembaga eksekutif, kalian harus jelasin apa itu lembaga eksekutif. Kedua, kenapa lembaga eksekutif itu harus diawasi? Misalnya lembaga eksekutif itu adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang. Menurut siapa? Lalu melaksanakan undang-undang yang seperti apa? Dia melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Salah satu fungsi dari KPK melaksanakan kebijakan yang seperti apa? Misalnya fungsi dari KPK itu melakukan penyidikan dan penuntutan. Pertanyaannya adalah kenapa penyidikan dan penuntutan ini penting? Karena dia berkaitan dengan hak privasi seseorang. Karena dia mengambil fungsi kepolisian dan kejaksaan, fungsi. Jadinya dia super power. Sehingga penting untuk KPK itu diawasi. Ini kesimpulannya. Bisa paham framingnya. Mulai dari lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif merupakan lembaga yang bla bla bla, melaksanakan undang-undang. Melaksanakan undang-undang yang seperti apa? Seperti yang kita ketahui, pelaksanaan undang-undang dimanifestasikan dalam suatu kebijakan-kebijakan yang dibuat
bersama, misalnya kebijakan bersama yang dibuat oleh legislatif dan eksekutif. Penyelidikan, penuntutan, itu termasuk bagian dari kebijakan eksekutif. Baru kalian jawab. Kenapa? Penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan merupakan hal yang perlu diawasi, merupakan hal yang penting diawasi. Karena dia berkaitan dengan hak privasi seseorang, karena dia mengambil fungsi alih kepolisian dan kejaksaan, jadi dua-duanya itu disatukan fungsinya dalam satu institusi, sehingga nanti bisa jadi ditambahkan nanti rentan terjadinya penyalahgunaan, sehingga karena dia berkaitan dengan hak privasi seseorang dan pengambilan fungsi kepolisian dan kejaksaan, sehingga penting KPK untuk diawasi. Jadi cara berpikir sederhananya seperti itu. Oke, kalau misalnya belum paham, kita akan bagi contoh argumentasi praktikal yang kedua. Oke, kita bisa mikir, karena hak angket adalah bagian dari fungsi pengawasan yang diberikan, ya fungsi pengawasan DPR. Kan DPR itu punya fungsi pengawasan. Oke, ambil terms. Pengawasan, berarti masukkan teori pengawasan. Teori pengawasan berarti kita harus menjawab, apa itu pengawasan? Menurut hukum gitu loh. Nanti kan ada banyak tuh di internet kajian pustaka tentang pengawasan. Nanti dijelaskan menurut para ahli apa itu pengawasan. Kalian masukkan di situ. Yang kedua yang harus kalian jawab sama macam sama kayak yang di atas. Pertanyaannya mengapa pengawasan itu penting? Yang ketiga, kalian bisa tambahkan pertanyaan lagi. Tapi yang setidaknya ada dua yang harus dijawab. Apa dan mengapa? Ini kan juga sama. Apa dan mengapa? Dua yang harus dijawab, yang paling penting. Nanti pertanyaan lanjutan itu tergantung dari kebiasaan kalian menganalisis suatu persoalan. Selanjutnya ditujukan untuk siapa fungsi pengawasan DPR itu? Apakah dia benar ditujukan ke KPK? Misalnya, saya mau berargumentasi begini. Fungsi pengawasan menurut siapa? Jimli Al-Siddiqi adalah, kalian bisa masukin definisi di situ. Proses untuk apa. Dasar hukumnya di mana misalnya? Di pasal 18A. Pasal 18. Bukan. Pasal berapa ya? Saya lupa. Pasal 18 itu kalau nggak salah tentang pemilihan kepala daerah kalau nggak salah. Ada nanti yang menjelaskan bahwa DPR itu memiliki fungsi pengawasan di Undang-Undang Dasar. Mengapa pengawasan itu penting? Salah satu alasannya tadi, satu. Pasal 22. Pasal 22. Abuse of power. Yang kedua apa? Kenapa pengawasan itu penting? Kan kalian sudah jelasin apa itu pengawasan. Pengawasan hukum. Yang kedua yang harus kalian jawab itu adalah kenapa pengawasan itu penting? Untuk menjamin terlaksananya kebijakan atau undang-undang boleh. Atau undang-undang secara hukum. Makanya dia harus diawasi karena ada hukum di situ. Yang ketiga, karena kan KPK itu melakukan penyadapan, berarti itu berkaitan dengan privasi seseorang untuk menegakkan hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Right? Baru nanti link back-nya. Masa link back-nya itu kesimpulannya. Karena hak angket itu merupakan fungsi pengawasan untuk menjaga
untuk menghindari abuse of power, menjamin terlaksana kebijakan atau undang-undang secara hukum, untuk menegakkan hak asasi manusia, maka fungsi angket itu diperlukan atau dibenarkan. Ini secara teori ya, kita berbicara secara teori dulu. Yang ketiga misalnya, jangan terlalu pusing analisis mosi. Hak angket ialah hak yang sah secara konstitusional. Ambil terms, yang paling penting itu konstitusional. Apa itu konstitusional? Dia harus berdasarkan pada konstitusi kan? Berdasarkan konstitusi. Oke, mengapa konstitusionalitas itu penting? Betul, memang begitu jawabannya. Tapi yang paling teoretis kita jawab sama-sama ya. Oke, kita jawab sama-sama. Oke, apa itu konstitusional? Konstitusionalitas merupakan konstitusional. Ini kayak misalnya, merupakan definisinya apa? Adanya kesesuaian kan? Satu peraturan dengan yang lain. Dengan yang lain. Atau sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar. Karena yang memberikan hak angket itu kan Undang-Undang Dasar. Ya kan? Dia itu apa istilahnya kalau dalam hukum tata negara itu? Nantilah kita jelaskan. Kita fokus dulu. Sesuai dengan undang-undang. Pertanyaannya kan kita mau menjawab apakah hak angket itu konstitusional, apakah hak angket itu sah secara konstitusional, kan begitu. Nah, maka kita harus definisikan dulu apa itu konstitusional. Ada kesesuaian antara satu peraturan dengan yang lain atau sesuai dengan aturan yang paling atas. Atau ada hierarki peraturan perundang-undangan, semuanya itu tidak bertentangan. Oke, pertanyaan yang kedua adalah mengapa konstitusionalitas itu penting? Kenapa aturan yang harmonis itu penting, sederhananya? Untuk menjamin kepastian hukum. Oke, kepastian hukum, boleh. Ada lagi? Masuk teori kepastian hukum. Jadi bisa masuk banyak pemikiran. Apa lagi? Kenapa aturan yang harmonis, aturan yang sah, aturan yang konstitusional itu penting? Aturan yang berdasar pada Undang-Undang Dasar itu penting. Karena ada supremasi hukum. Apa budinya supremasi hukum? Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dari segala kebijakan itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kan gitu. Atau supremasi konstitusi pun boleh. Konstitusi itu sebagai hukum dasar tertinggi kan artinya. Supremasi konstitusi. Yang ketiga apa lagi? Kenapa konstitusionalitas itu penting? Kenapa aturan yang harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar itu penting? Ada lagi? Banyak sebenarnya nih. Cekal. Oke, harmonis. Betul. Oke. Nggak beraturan, nggak bertabrakan, harmonis. Betul? Ada lagi? Udah kan? Udah lah, 3 lah. 3. Kayak banyak-banyak. Nanti opening. Oke? Oke. Cara menjelaskannya adalah mulai dari konstitusional. Apa itu konstitusional? Konstitusional merupakan bla 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 bla. Satu keadaan di mana aturan hukum itu harmonis. Aturan yang ada di bawah tidak bertentangan dengan aturan yang ada di atas. Masukkan azas. Teks superior dirogat lagi inferior. Yang mengandung arti bahwa kedudukan aturan itu harus harmonis memang. Lagi, menurut Profesor Jim Lee, konstitusional merupakan suatu keadaan di mana suatu aturan itu harus berkesesuaian dengan Undang-Undang Dasar. Setelah itu kalian jelaskan, mengapa konstitusionalitas itu penting.
Baru jelaskan yang ini. Satu, karena konstitusionalitas. Dengan adanya konstitusionalitas, adanya kepastian hukum. Ada kita menjunjung konstitusi atau supremasi konstitusi. Dengan adanya konstitusionalitas, aturan itu akan harmonis. Misalnya. Baru kalian jawab, sebagai apakah dengan hak angket itu konstitusional. Kenapa? Baru kalian jawab, apakah hak angket itu konstitusional? Jawabannya, karena dia sesuai dengan Undang-Undang Dasar, karena dia diatur dalam Undang-Undang Dasar, bagian dari fungsi pengawasan dari DPR. Masuk ke sini. Dia akan link back ke yang ke belakang. Karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Yang lain, hak angket itu konstitusional karena dia tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Yang kedua, dengan adanya itu kan kalau misalnya dia sudah ada aturan hukumnya berarti ada kepastian hukum. Masuk ke sini. Baru nanti jelaskan tentang pasal yang mengatur tentang hak angket, Undang-Undang MD3. Undang-Undang nomor berapa? Ayo, Undang-Undang MD3, Undang-Undang nomor berapa? Lupa. Oke. Kalau nggak salah dalam pasal 73 kalau nggak salah. Yang sebelumnya itu Undang-Undang 17 2014 kalau nggak salah. MD3 tapi sudah diubah ya. Ada yang terbaru yang 2019. Berarti kan kalau misalnya sudah ada yang mengatur dalam Undang-Undang MD3, lihat nanti kesesuaian aturan. Berarti nanti kalau misalnya ada Undang-Undang Dasar mengatakan bahwasanya DPR memiliki fungsi satu, apa? Legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ayat 2, fungsi pengawasan itu dilaksanakan melalui apa? Diberikan beberapa hak. Ya, hak angket, hak interpelasi, hak menyatakan pendapat. Dan menyatakan pendapat. Ya. Jadi diatur lagi melalui Undang-Undang MD3. Berarti kalau misalnya sudah ada aturan yang memerintahkan, ada aturan yang memerintahkan juga ya. Kedudukan fungsi DPR itu diatur melalui undang-undang. Ada lahir Undang-Undang MD3. Lihat keberadaan dari Undang-Undang MD3. Dia menyatakan hal yang sama dengan apa yang dinyatakan Undang-Undang Dasar. Sehingga dia harmonis. Paham? Kalau yang baru masih baru mungkin karena saya kenapa saya jelasin kayak gini, saya beranggapan kalian itu sudah paham debat. Maksudnya kalian sudah punya wawasan yang middle ke atas tentang debat. Ada pengalaman dulu di SMA pernah debat. Jadi materi-materi yang kayak gini itu mudah dicerna. Tapi mohon maaf ya untuk yang baru, karena kalau mau belajar debat dari dasar memang harus provide training untuk newbie gitu. Nanti saya ajarkan dari dasar gitu loh, bagaimana nyusun argumentasi, bagaimana menemukan argumentasi praktikal. Itu ada banyak caranya sebenarnya, tapi harus ada pertemuan. Semoga tahun ini saya bisa ketemu kalian lah untuk yang newbie. Bisa jelasin secara dasar. Itu baru tentang teori ya. Bagaimana menggunakan teori untuk berpikir kritis. Baru belum lagi bagaimana menggunakan norma. Belum lagi menggunakan sociological analysis. Oke, sebelumnya ada pertanyaan? Ada pertanyaan? For those of you, siapa namanya? Izin bertanya, Kak. Silakan. Gini, Kak. Karena fungsi dari KPK itu kan sebagai lembaga pengawasan nih, Kak. Tapi dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu tidak dijelaskan secara komprehensif terkait dengan fungsi KPK yang melakukan penyidikan sama penuntutan itu, Kak.
apakah hal tersebut tidak bertentangan gitu Kak? Sedangkan yang kita ikuti itu yang lex superior ya, lex superior derogat legi priori gitu. Oke, oke. Walaupun pertanyaannya di luar dari ini, tapi nggak apa-apa ya, saya jawab aja. Pertanyaannya tentang KPK. Sorry, not here, right? I'm gonna provide one slide so I could explain it clearly. Rusdianto bilang KPK itu nggak diatur dalam Undang-Undang Dasar. Setelah itu apakah KPK itu fungsinya itu ada? Kalau misalnya dia lembaga itu tidak dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar. Kalau di debat, misalnya perdebatannya begini. Penghapusan KPK. Rusdianto bilang, KPK dihapus karena dia tidak ada dalam Undang-Undang Dasar. Ada dalam Undang-Undang Dasar. Ini argumentasinya Rusdianto. Ini argumentasi praktikalnya Rusdianto. KPK tidak ada dalam Undang-Undang Dasar. Pertanyaannya adalah, apakah semua lembaga negara itu harus dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar? Dalam teori konstitusi loh. Ada teori konstitusi yang klasik itu bilang semua lembaga negara itu harus dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar. Teori konstitusi modern bilang, enggak, ada lembaga-lembaga yang di luar dari Undang-Undang Dasar yang bisa diciptakan melalui undang-undang. Itu kan sudah ada perdebatan nih. Teori konstitusi klasik. Ini sebelum saya jawab pertanyaan Rusdianto ya, kita bernalar, saya ajak kalian berpetualang dengan nalar. Teori konstitusi klasik bilang semua lembaga negara harus ada dalam konstitusi. Misalnya DPR, Presiden, KY, MK, MA, dari eksekutif, legislatif, yudikatif itu semua harus ada dalam konstitusi. Nggak boleh dia diatur dalam undang-undang. Tapi dalam teori modern, konstitusi modern, itu bilang nggak semua, tidak semua masuk dalam konstitusi. Karena ada lembaga, konstitusi. Karena ada lembaga-lembaga independen yang diatur melalui undang-undang. Contohnya KPK, Ombudsman, Komisi Pemilihan KPI, Komnas HAM. Itu kan nggak ada tuh di dalam Undang-Undang Dasar. Ini menurut teori konstitusi modern. Nah, kalau misalnya penghapusannya KPK, kalau kalian pro, kalian bisa pakai teori konstitusi klasik. Paham nggak maksudnya? Kalau kalian kontra, kalian pakai teori konstitusi modern. Tapi yang dipakai itu sekarang teori konstitusi modern. Kalau pertanyaannya begini, pertanyaan Rusdianto, fungsi KPK itu yang penyidikan, penuntutan, itu nggak ada dalam Undang-Undang Dasar. Atau nggak ada dalam konstitusi. Terus apakah fungsi itu legal? Legal. Kenapa? Karena pakai teori konstitusi modern, kita pakai ini. Apa buktinya kita pakai teori konstitusi modern? Enggak semua lembaga negara itu masuk dalam Undang-Undang Dasar. Ada lembaga independen yang tidak masuk dalam Undang-Undang Dasar. Enggak maksudnya. Artinya fungsinya itu tetap ada. Itu satu alasannya. Yang kedua, legal. Kenapa dia legal? Apa indikator untuk menentukan sesuatu itu legal? Adanya aturan? Aturan? Hukum. Sekarang ada nggak aturan tentang KPK? Ada. Ada. Berarti fungsinya legal atau tak? Legal. Kan begitu. Tapi kalau misalnya kita mau pakai teori konstitusi klasik untuk nolak misalnya, kita nggak mau menganggap, kita mau menghapus KPK. Gitu. Serahkan fungsinya di kepolisian.
Karena kepolisian ada dalam Undang-Undang Dasar diatur wewenangnya. Bisa aja, tergantung legal standing kita di mana, di pro atau di kontra. Banyak cara untuk memperkuat argumentasi. Besoklah nanti terlalu panjang kalau misalnya kita mau dalam ini. Oke, ada pertanyaan lagi? Gak apa-apa, Boy, silakan aja. Oh, bagus. Hmm. Hmm. Betul, betul, betul. Menarik pertanyaannya. Oke, alright. Kuat yang kontra, karena yang berlaku. Pertanyaannya bagaimana memperkuat yang pro? Kan gitu. Kan kita lebih kuat yang kontra nih. Kalau kita di pro menyatakan teori konstitusi klasik, ya mudah banget dibantah. Nah, pertanyaannya yang lemah menjadi kuat. Oke, begitu kan? Oke. Sekarang kita bicara tentang teori konstitusi. Konstitusi klasik. Untuk mempertahankan teori konstitusi klasik, untuk menjustifikasi bahwa KPK itu harus dihapuskan, maka ada pertanyaan yang muncul. Kenapa konstitusi klasik, teori konstitusi klasik, TK ya, teori konstitusi masih relevan dipergunakan? Artinya kan dia bilang begini, semua lembaga negara itu harus masuk dalam Undang-Undang Dasar. Kenapa lembaga negara semuanya harus masuk dalam Undang-Undang Dasar? Agar adanya Satu, kepastian hukum tadi. Oke, kepastian hukum. Ada lagi? Karena untuk menghindari adanya politisasi, kalau sudah ada di undang-undang, diatur dalam undang-undang, maka kedudukan lembaga itu nggak terlalu kuat. Paham nggak maksudnya? Jadi nanti bisa aja DPR itu melakukan reformasi seenaknya. Itu untuk melindungi sebenarnya keberadaan dari lembaga tersebut. Kalau diatur dalam undang-undang kan bisa aja DPR itu 1 tahun itu ngerubah undang-undang itu berapa kali. Kalau undang-undang dasar, nah, susah kan dirubahnya, rigid. Nah, berarti kan dia akan kembali ke pertanyaan, ternyata dia masih relevan dipergunakan gitu. Untuk memperkuat teori konstitusi klasik. Kalau misalnya legal standing yang ini lemah, berarti cari cara gimana ya, cara biar bikin ini kuat nanti didengar gitu. Nyatakan aja ternyata teori konstitusi klasik pada saat itu masih relevan untuk dipergunakan. Masa yang masih relevan dipergunakan. Apa buktinya dia masih relevan? Satu, karena dia untuk melindungi keberadaan dari lembaga negara dari politisasi hukum. Karena itu teori konstitusi itu menyatakan pokoknya semua lembaga negara masuk dalam konstitusi. Biar nggak enak-enak nanti DPR itu mau melakukan perubahan. Paham? Nah. Yang kedua, yang ketiga misalnya, ada lagi ya. Banyak alasannya ya, tapi nantilah kita bahas. Ada banyak sekali alasan yang bisa kita pergunakan untuk memperkuat legal standing yang lemah. Alright, so ada lagi? Kalau tidak ada, alright, please. Alright. Oke.
Oke. Pattern. Alright, berhubungan. Oke. Ada dua yang harus saya tekankan di sini. Memang kalau misalnya kita pilih-pilih, yang saya mau adalah sebenarnya sama. Saya mau convincing audience, tetapi pakai pattern. Pattern itu kayak, oh kita lewat ini dulu dong, kita ngejawab apa dulu dong, sebelum kita ngejawab mengapa gitu. Tapi dengan bahasa yang mudah dicerna dan convincing. Berarti yang perlu dilatih itu adalah satu, public speaking. Yang kedua adalah pattern. Pattern itu sering-sering analisis. Misalnya, kalian mau ngejelasin tentang trias politika. Apa itu trias politika? Dan kenapa? Kalian nggak usah terlalu bolak-balik mikir bahwa trias politika itu begini. Cukup kita pahami bahwa trias politika itu adalah pembagian kekuasaan dalam 3 spektrum, eksekutif, legislatif, yudikatif. Sudah. Saya mau ngomongin tentang KPK. Apakah KPK itu eksekutif atau non-eksekutif? Atau dia yudikatif misalnya? Karena dia melaksanakan fungsi penuntutan. Untuk menentukan itu, apa kan? Setelah itu, baru kalian jawab. Halo? Ini yang error siapa ya? Ya nggak bisa di Ya soalnya bukan kita hostnya. Coba. I don't know how to mute it. Kayaknya Paras sudah mute deh. Alright. Oke. Misalnya kita mau ngejelasin tentang, intinya itu public speaking dan pattern ya, kuncinya kalau misalnya mau convincing. Pertama kita ngejawab apa, tapi jangan bertele-tele ngejawab apa. Misalnya kita mau masukin teori tentang trias politika, udah masukin aja eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, pertanyaan yang kedua yang harus kalian jawab itu, kenapa KPK itu masuk lembaga eksekutif? Kan? Kenapa dia masuk lembaga eksekutif? Karena wewenangnya diberikan oleh undang-undang. Ya, undang-undang. Menjalankan undang-undang. Diberikan undang-undang berarti notabene-nya dia eksekutif. Halo? Ya, Kak. Are you here? Ya, Kak. Oke. Banyak lagi alasannya. Kenapa dia dinyatakan eksekutif? Putusan MK bilang dia eksekutif. Putusan nomor sekian bilang eksekutif. Ada alasan-alasannya, dasar pertimbangannya kenapa dia dikatakan eksekutif misalnya. Di lembaga negara lain, KPK juga dimasukkan dalam lembaga eksekutif. Hingga wajar dong, dia itu eksekutif, dan kalau misalnya ciri dari lembaga eksekutif itu harus diawasi, ya udah. Berarti pengawasan itu diperlukan. Pengawasan itu dibolehkan. Sederhananya patternnya seperti itu, tapi jangan bertele-tele. You see that? Oke. Ada lagi? Intinya public speaking dan pattern ya, dan jangan bertele-tele. So, I want to explain it, tapi takut terlalu panjang, nanti aja kalau pertemuan selanjutnya tentang bagaimana menggunakan norma ya, undang-undang dalam berpikir kritis. Ada caranya, nanti saya jelasin. Bagaimana menafsirkan, bagaimana menyusun sistematika undang-undang, dari undang-undang berapa yang harus kita sebutin dulu. Ngebumi, kan kalian juga udah ngantuk. So Rati, are you hear me, Dek? Ya, Kak. Saya kan? Alright, okay. How are you? I'm fine, Kak. Alright. So ada pertanyaan lagi for those of you who want to ask question? Nah, Saya harus diantar duluan. Oke. ini kan Lagi. Nah, KPK kan dikatakan seperti yang dikatakan kakak tadi itu sebagai badan eksekutif.
Tapi di sini wewenang dari DPR itu sendiri secara komprehensif itu seperti yang telah disebutkan atau jelaskan oleh kakak, yaitu yang pertama fungsi legislasi, fungsi anggaran, sama fungsi pengawasan. Sedangkan yang dimiliki oleh KPK itu sendiri hanya fungsi pengawasan. Apakah hal tersebut dikatakan suatu seperti badan eksekutif, sedangkan fungsinya itu tidak komprehensif dijelaskan seperti apa yang menjadi fungsi dari DPR itu sendiri, Kak. Itu aja. Fungsi KPK itu komprehensif ya? Enggak komprehensif. Oke, Enggak, intinya enggak saya tahu. tangkap perlunya komprehensif. Komprehensif ada tiga kan? Oke. Pertanyaannya adalah, apakah fungsi KPK itu sudah ideal? Atau sudah cukup? Atau sudah komprehensif atau tidak? Kan begitu. Dengan wewenangnya yang hanya punya wewenang pengawasan aja. Itu ya pertanyaannya, Rusdianto. Betul ya? Ya, betul, Kak, betul. Oke, ini kok ngebahas kritis, tapi debat, oke, nggak apa-apa. Untuk menentukan fungsi lembaga negara itu bagus atau tidak, komprehensif atau tidak, tentukan dulu bagaimana dia bekerja. Sekarang pertanyaannya, KPK itu bekerja seperti apa? Bukan hanya pengawasan aja sih sebenarnya dia fungsinya. KPK itu punya fungsi, satu, dia punya fungsi melakukan penyelidikan. Penyidikan dan penuntutan. Bagaimana dia melaksanakan penyidikan? Penyelidikan, sorry. Satu, ketika dia menerima laporan indikasi adanya korupsi. Atau misalnya ada laporan. Atau temuan. Dari Badan Pemeriksa Keuangan. Atau siapalah. Atau masyarakat misalnya. Atau siapa lagi? LSM. Baru dia diselidik. Oh, benar nggak ada penyalahgunaan anggaran. Setelah dia diselidik, dia nanti akan lari ke penyidikan. Di penyidikan nanti ditentukan siapa tersangkanya, apa alat buktinya, di BAP, dan seterusnya. Baru nanti kalau udah P21, sudah lengkap, baru di penuntutan. Jadi ada 3 fungsi. Pengawasan itu masuk di sini, di penyelidikan. Kalau penyidikan itu sudah ada bukti dia mengawasi. Nah, pertanyaannya, apakah dengan fungsi yang seperti ini, KPK itu sudah punya taring? Sudah ideal? Atau dia perlu ditambah lagi? Atau dia dikatakan sudah punya taring yang kuat? How? For those of you. Fungsi KPK itu sudah ideal nggak? Kalau misalnya dia sudah punya penyidikan, penuntutan. Apa nanti mau ditambah lagi biar dia komprehensif? Kira-kira gimana? Cukup atau enggak? Anggi? Cukup. Oke, bagus. Dia bilang cukup. Ada lagi? Si Rati cukup nggak, Rati? Oh, berarti KPK ini memiliki lebih fungsi berarti ya, Pak? Iya, memang penyelidikan dan penuntutan. Coba baca undang-undang. Kalau menurut saya sudah ideal. Fungsinya sudah bagus. Cuman pada taraf implementasinya aja nanti yang diperbaiki. Implementasinya yang kayak gimana? Satu, ini yang sering terjadi di KPK ya. Terbit aja dulu SK penyidikannya. Walaupun buktinya nanti kita cari belakangan. Seseorang dijadikan tersangka.
tanpa barang bukti. Nanti barang buktinya baru kita cari. Nggak boleh cek kayak gitu caranya kalau misalnya dalam hukum itu. Temukan alat buktinya dulu. Kalau misalnya sudah ada dua alat bukti yang cukup, baru seseorang itu boleh dinyatakan bersalah, dinyatakan sebagai tersangka atau tidak. Tapi kadang-kadang KPK itu sering kalah karena di pra-peradilan kan. Karena dia itu sering, kritik saya terhadap KPK, sering menerbitkan, apa istilahnya kalau seseorang untuk dijadikan tersangka, pokoknya itu surat apa namanya? Saya lupa namanya. Intinya kalau dia menyatakan orang itu sebagai tersangka terlebih dahulu, baru dia nanti belakangan cari alat buktinya. Sehingga dia sering kalah di pra-peradilan. Tetapi DPR juga nggak boleh menggunakan angket semena-mena karena adanya seperti itu, adanya penyalahgunaan seperti itu. Kalau dia mau nembak KPK karena dia salah, pakai cara hukum. Cara hukum yang seperti apa? Pra-peradilan. Dia bersalah secara hukum, tentukan dia bersalah secara hukum. Bukan secara politis. Angket itu politis. Kenapa dia politis? Karena anggota DPR yang menentukan seseorang itu bersalah. Anggota DPR bukan lembaga yudikatif. Sedangkan dalam hukum yang menentukan seseorang itu bersalah hanya pengadilan atau lembaga yudikatif. Berarti kalau misalnya mau kritik DPR, mau kritik KPK, kesalahan KPK secara hukum, kritik dia secara hukum, kritik dia di pengadilan nanti. Malukan di pengadilan dia nanti. Buka fungsi yang tidak ideal nanti di pengadilan. Jangan kritik dia secara politis. Paham nggak? Kan idealnya, kita negara hukum kan? Paham nggak maksudnya? Tidak? Paham, Kak. Anggi, kalau tidak, Anggi boleh ditutup soalnya saya di ini. Kenapa, Kak? Ada pertanyaan enggak? Tadi kayaknya ada Kak Gunawan ya. Lagi satu dah nih terakhir. Oke, the last one. Bentar. Saya Bang Gunawan, Bang. Oke. Tizi ya? Saya lupa ganti nama. Hai Tizi. Apa kabar? Ini Bang sih, tadi kan Kak Wawan udah jelasin tentang kebiasaan, tentang gimana cara berpikir kritis. Nah, yang jadi pertanyaan saya tuh gimana sih setelah kita sudah tahu nih cara berpikir kritis, cara untuk semakin mempertajam kemampuan kita dalam berpikir kritis itu kira-kira kebiasaan atau habit apa sih yang bisa kita lakukan gitu untuk mempertajam kemampuan kita dalam berpikir kritis. Mungkin gitu sih Bang. Oke. Halo? Ya, halo Bang. Oke. Saya dengar nama awak tuh macam kawan Upin Ipin je. Oke, saya jawab Jadi macam ni. Macam mana nak latih pemikiran kritis tu supaya hari-hari kita boleh berfikir kritis. Kita tengok satu soalan hukum, satu isu hukum, kita boleh berfikir kritis. Jadi caranya dia macam ni. Cara dia tu seperti ini. Pertama yang harus dibutuhkan itu adalah baca. Yang kedua, relate atau kaitkan. Yang ketiga, satu-satu ya. 1, 2, relate. So, this is the third one. Kaitkan, baru coba berbicara sendiri atau coba praktek sendiri. Contohnya gini, baca buku apa yang kita baca? Misalnya kita baca buku hukum tentang tentang kedaulatan rakyat, kedaulatan negara, kedaulatan Tuhan. Banyak kan tentang kedaulatan. Misalnya kita baca tentang kedaulatan rakyat. Ya.
Nah, kita udah paham kedaulatan rakyat itu apa, misalnya, definisinya apa. Bagaimana dia lahir, sejarahnya bagaimana kita udah paham. Setelah itu kita kaitkan. Kalau kedaulatan rakyat itu dipakai di mosi apa ya kira-kira? Nah, itu. Misalnya mosi tentang pemilihan langsung. Paham nggak? Pemilihan langsung kan bentuk dari kedaulatan rakyat. Mosi misalnya kan. Atau misalnya bisa juga pemilihan tidak langsung. Di apa lagi dipakai tentang teori kedaulatan rakyat? Di mosi debat apa? Pemilu serentak itu bukan? Pemilu serentak. Boleh juga. Nah, apalagi di mana dia kepake? Kan kita udah tahu nih apa itu kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan menurut Jeremy Bentham ialah bla 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 bla. Apalagi? Banyak. Ayo, bantu saya. Aduh, sorry. Itu yang kemarin tuh pilkada di masa pandemi. Boleh juga. Oh. Oh, sorry. Oke, yang pers boleh juga. Kebebasan pers itu bentuk dari kedaulatan rakyat. Penunjukan kepala daerah oleh presiden, Bang. Bisa juga penunjukan karena dia itu menyalahi kedaulatan rakyat. Ya. Tadi ya namanya kepala daerah, bukan Krisdayanti ya. Oleh presiden. Bisa? Jadi nanti kalian paham, kalian baca tentang kedaulatan rakyat. Setelah itu nanti kepake di mosi apa ya? Yang ketiga baru kalian praktek kayak ngomong sendiri gitu loh. Kayak misalnya nulis gitu. Praktek. Patternnya ini untuk ngelatih sebenarnya. Kalau mau kita tetap berpikiran kritis. Ada ilmu yang kita dapat, kita terapkan melalui kita kaitkan dengan isu-isu yang ada. Kita praktekkan dengan menulis atau berbicara atau debat. So you will be someone that actually have a critical thinking in terms of things about some issues. Ada pertanyaan lagi, Fizi? So saya nak dengar, you dengar tak? Cukup. Alright. Okay. Nantilah kita jumpa lagi dalam pertemuan yang khusus untuk yang newbie ni. Sebab saya nak juga training macam mana new debater tu. Macam mana dia nak survive. Sebab dia kena belajar dari hal-hal yang dasar juga. Siap, Bang. So, ada lagi? Itu the last ya. So, if you have any questions to me, just try to follow me on my Instagram because I'm right now actively becoming I want to try to be a social media influencer. So, please follow ya. Luar biasa. Alright, so Yes. follow Instagram. No, jangan. Teman-teman aja. Jadi nanti saya informasi tolong kawan follow back gitu. Nanti saya follow back. Nanti kalau mau nanya-nanya tentang beasiswa, any cases, any issue regarding your any cases that happening on yourself, on your family, on your friend, because I'm also practice as a lawyer in Indonesia. I'm a corporate lawyer. Saya kerja di company juga dulu di Samara Lombok namanya. Kalau kalian pernah ke Selong Belanak itu
semua proyek investasi itu dari Samara semua. So saya legal konsultannya dulu di sana untuk ngehandle investasi yang ada di sana, yang mau beli tanah, mau beli tanah, mau bangun hotel, kita settlekan dia punya due diligence, kita settlekan dia punya sertifikat semua, izin semua, kontrak kerja dan seterusnya. Sampai dia boleh bangun, sampai boleh jadi villa, hotel semuanya di sana. So I'm practice on internal, mewakili company atau corporate. Jadi kalau misalnya kalian juga punya case-case di rumah tentang cerai, tentang tanah, tentang apa-apa, tentang kriminal, nggak apa-apa nanti. Do not hesitate to contact me, right? Oke, saya punya cerita yang menarik sebelum saya tutup. Saya pernah ikut satu kelas di Malaysia. Kelasnya itu tentang hukum pidana, nggak salah. Ternyata saya nggak ngerti karena pada waktu itu dosen itu ngejelasin pakai bahasa Melayu. Dia ngejelasin kata jenayah. Saya kira jenayah itu jenazah, mayat. Ternyata jenayah dalam bahasa Malaysia itu adalah pidana. Jadi di situ saya pertama kali diketawain teman-teman saya. Karena saya ngira jenayah itu jenazah. Karena kan mirip-mirip kan. Ternyata jenayah itu tindak pidana. So, itu cerita saya selama di kelas. Oke, thank you very much for your advice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, maaf Kak sebelumnya Kak. Right. Sebelum kita tutup mungkin kita ada kayak sesi foto gitu Kak. Boleh saya minta waktunya sebentar aja? Oh ya, nggak apa-apa. Saya close aja dulu ya slide-nya ya. Iya. Slide-nya Kak. Foto-foto ya.